Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Cahyani, mahasiswi semester 6, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dengan NIM 22762310002. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video presentasi sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Qawaid Tafsir yang diampu oleh Bapak Fuad Ngainul Yakin, LCMAG. Adapun judul yang akan saya bahas dalam video ini adalah pengulangan kata benda atau isim dalam Al-Quran. Baik, langsung saja kita masuk pada penjelasan materi yang menjadi fokus dalam presentasi ini. Apa sih itu pengulangan kata benda? Pengulangan kata benda atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah tikror al-isim merupakan salah satu bentuk gaya bahasa dalam Al-Quran yang memiliki fungsi penting dalam memperkuat makna, menegaskan pesan, atau memberikan penekanan tertentu terhadap sebuah konsep. Pengulangan ini tidak dilakukan tanpa tujuan, tetapi merupakan bagian dari keindahan dan kedalaman bahasa Al-Quran. Dalam ilmu Qawaid Tafsir, memahami pengulangan kata, terutama kata benda, dapat membantu kita menangkap maksud yang lebih dalam dari ayat yang sedang dikaji. Pengulangan isim dalam Al-Quran bukanlah tanpa alasan, melainkan mengandung makna khusus yang bisa berbeda tergantung bentuknya, apakah isim tersebut ma'rifat atau nakiroh. Sebelum masuk ke inti materi, kita perlu pahami dulu apa yang dimaksud dengan isim ma'rifat dan isim nakiroh. Secara sederhana, isim ma'rifat adalah kata benda yang sudah jelas maksudnya, seperti nama orang, benda tertentu, atau kata benda yang diawali dengan alif lam atau disandarkan ke sesuatu yang ma'rifat. Sedangkan isim nakiroh adalah kata benda yang belum jelas maksudnya atau masih bersifat umum. Misalnya seperti seorang laki-laki, seekor burung, atau suatu kitab, dan lain sebagainya. Untuk memahami pengulangan isim, ada 4 kaidah penting yang menjadi dasar analisis. Jadi, jika suatu isim diulang 2 kali dalam 1 atau 2 ayat, maka kemungkinan pertama, jika keduanya ma'rifat, maka maknanya sama atau identik. Kedua, jika keduanya nakiroh, maka maknanya berbeda atau tidak identik. Ketiga, jika yang pertama nakiroh dan yang kedua ma'rifat, maka maknanya identik. Dan yang terakhir, jika yang pertama ma'rifat dan yang kedua nakiroh, maka perlu dilihat konteksnya untuk menentukan apakah maknanya sama atau berbeda. Sekarang, mari kita bahas satu persatu kaidah tersebut disertai contoh dari ayat Al-Quran. Kaidah yang pertama, jika keduanya ma'rifat, maka identik atau sama. Artinya, kalau ada 2 kata benda yang diulang dan keduanya berbentuk ma'rifat, maka keduanya merujuk pada hal yang sama. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 6-7 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Dalam ayat ini, kata as-sirata diulang sebanyak 2 kali. Yang pertama dimakrifatkan dengan alif lam. Yang kedua adalah siratal ladzina yang dimakrifatkan karena disandarkan kepada isim mausul, yaitu al-ladzina. Karena keduanya sama-sama makrifat, maka maknanya juga sama, yaitu menunjuk pada jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kaidah kedua,
Jika keduanya nakiroh, maka tidak sama. Artinya, kalau ada dua kata benda yang diulang itu sama-sama nakiroh, maka maknanya tidak sama, karena keduanya merujuk pada hal yang berbeda. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Artinya, Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Di sini kata dha'fin atau lemah muncul sebanyak 3 kali dan ketiganya berbentuk nakiroh. Tapi karena semuanya dalam bentuk nakiroh, maka maksudnya tidak sama. Lemah yang pertama adalah kelemahan saat bayi. Lemah yang kedua adalah kelemahan setelah masa kuat, biasanya adalah masa tua. Lemah yang ketiga, kelemahan secara fisik dan psikis saat seseorang sudah sangat tua. Jadi, meskipun kata yang digunakan sama, tapi karena bentuknya nakiroh, maka maknanya tidak sama atau tidak identik. Kaidah ketiga, jika yang pertama nakiroh dan yang kedua makrifat, maka identik atau sama. Artinya, pada kaidah ketiga ini adalah kalau kata yang diulang itu pertama nakiroh dan yang kedua makrifat, maka keduanya dianggap sama atau identik. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 15-16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Artinya, sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul Muhammad kepada kamu yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Namun Fir'aun mendurhakai Rasul itu, maka kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Ayat tersebut terdapat kata Rasulah terulang sebanyak 3 kali. Kata Rasulah muncul 2 kali dalam bentuk nakiroh, lalu muncul lagi dalam bentuk makrifat sebagai ar-rasulah. Maka menurut kaidah maknanya sama, yakni menunjuk pada satu jenis utusan yang memiliki tugas mulia dari Allah, baik itu utusan untuk umat Nabi Muhammad maupun untuk Fir'aun. Kaidah keempat, jika yang pertama makrifat dan yang kedua nakiroh, maka harus dilihat konteksnya. Artinya, ini adalah kaidah yang agak khusus. Kalau kata yang pertama makrifat dan yang kedua nakiroh, maka kita tidak bisa langsung menyimpulkan apakah sama atau berbeda, tetapi harus dilihat dulu konteks pembicaraannya. Contohnya terdapat dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 55 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah kadzalika kanu yufakun. Artinya, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Di sini, kata as-sa'ah artinya hari kiamat dan itu makrifat. Tapi kata sa'ah yang kedua bentuknya nakiroh yang artinya waktu yang sangat singkat.
Karena konteksnya berbeda, maka meskipun kata dasarnya sama, maka maknanya tidak sama. Tapi, dalam contoh lain, bisa saja maknanya tetap sama, walaupun bentuknya makrifat lalu nakirah. Misalnya, terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 27-28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad darabna linnasi fi hadzal qur'ani min kulli matsalin la'allahum yatadzakkarun. Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi iwajin la'allahum yattaqun. Artinya, dan sungguh telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Ayat tersebut terdapat dua kata yang diulang, yaitu Qur'ani. Yang pertama berbentuk makrifat, yaitu Al-Qur'ani, dan yang kedua berbentuk nakirah, Qur'anan. Melihat konteksnya, kedua term ini identik atau sama, yaitu kata Al-Qur'ani dan Qur'anan sama-sama berarti Al-Qur'an. Jadi, berdasarkan contoh ayat ini, kaidah keempat yang dilihat konteksnya terlebih dahulu berarti memiliki makna identik atau sama. Berbeda dengan contoh ayat yang sebelumnya yang memiliki konteks berbeda, maka maknanya juga berbeda. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, bisa kita simpulkan bahwa pengulangan kata benda dalam Al-Quran itu mengikuti kaidah tertentu. Tidak selalu kata yang diulang itu maknanya sama, bisa berbeda tergantung bentuk dan konteksnya. Jadi, pengulangan isim terdapat 4 kaidah diantaranya. Apabila keduanya makrifat, maka yang kedua adalah sama dengan yang pertama. Apabila pengulangan itu semuanya nakirah, maka yang kedua berbeda dengan yang pertama. Apabila yang pertama nakirah dan yang kedua makrifat, maka yang kedua ini sama dengan yang pertama. Dan apabila yang pertama makrifat dan yang kedua nakirah, maka harus dilihat konteksnya. Saya kira cukup sekian penjelasan dari saya tentang pengulangan kata benda atau isim dalam Al-Quran. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman kita dalam ilmu tafsir serta memperkuat kecintaan kita terhadap Al-Quran. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.